kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go. Bab 3648 Identitas. Wilayah Jiwa Bulan, di hutan yang sangat terpencil, pada saat ini, ada beberapa sosok yang berkedip. Salah satu pria parubaya, mengenakan jubah emas, memiliki rambut pirang, dan bahkan matanya berwarna emas. Setiap gerakannya memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Roh yang menakutkan dan mengerikan. Orang ini adalah Rusan, tetua dari Sekte Sembilan Iblis Suci. Dan di samping Rusan, ada beberapa anak muda dengan pembawaan yang luar biasa. Meskipun mereka adalah manusia, mereka semua memiliki beberapa keanehan dalam penampilan mereka. Namun, yang lebih terlihat adalah kekuatan orang-orang ini. Ada 3 orang muda di sebelah Rusan. Ketiga orang ini memiliki 2 karakteristik. Pertama, mereka tidak lebih dari 1000 tahun. Kedua, kultivasi mereka tidak kurang dari lapisan ketiga alam perbaikan. Orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah jenius dari Sekte Sembilan Iblis Suci. Pada saat ini, seorang pemuda tampan dengan sepasang pupil vertikal hijau, sepasang tanduk tajam seperti zamrud di dahinya, dan tubuhnya memancarkan aura atribut kayu yang kuat, mendengus dingin, tolong, pria itu baik dan keras. Setelah mengambil kuota, Anda mengatakan bahwa kuota ini dapat menentukan masa depan klan iblis. Hehe, mengapa dia belum juga muncul? Rusan, juga memiliki rambut pirang dan rambut emas. Pemuda tampan itu tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Meskipun Elong sedikit naif, dia tidak akan pernah membuat lelucon tentang memasuki alam misterius bulan. Jenius iblis terakhir adalah seorang wanita iblis mengenakan rok kasa biru tua, dengan rambut hitam panjang menjuntai ke pinggangnya, seorang wanita dengan wajah yang sangat cantik. Meskipun wanita iblis ini benar-benar cantik, tubuhnya memancarkan aura yang sangat dingin. Pemuda berambut kuning itu adalah putra Rusan, namanya Daren, dan tubuhnya juga harimau emas, tetapi garis keturunannya bahkan lebih murni daripada Elong. Tingkat kultivasinya juga jauh melampaui Elong. Bocah bertanduk 2 bernama Yuma adalah yang termuda dari ketiganya. Dia baru berusia 700 tahun ini, tetapi dia telah berkultivasi ke tahap tengah alam perbaikan. Jenius seni bela diri, tubuhnya memiliki beberapa berasal dari Kingdi, dan juga dari keluarga Otsuki, tetapi garis keturunan Yuma telah bermutasi. Variasi dibagi menjadi 2 jenis, satu karena darah campuran, dan variasi ini ada yang baik dan yang buruk. Yang lainnya adalah mutasi atavistik. Yuma yang terakhir. Di garis keturunannya, ada jejak samar nafas naga leluhur. Apa itu naga leluhur? Itu adalah leluhur dari 10.000 naga. Bahkan jika itu hanya jejak, itu cukup menakutkan. Namun, jika jejak napas naga leluhur ini jika dibandingkan dengan Lia, itu mungkin perbedaan antara naga raksasa dan cacing. Dan wanita terakhir, bernama Maheswari, yang tubuhnya adalah ular raksasa yang sangat langka, dikatakan agak terkait dengan ular bay yang legendaris, dan basis kultivasinya juga tidak rendah. Tentu saja, klan iblis tidak dapat diukur dengan dunia, kekuatan dan fisik mereka adalah kuncinya. Tiba-tiba, di langit, cahaya keemasan melintas, dan dalam sekejap mata, itu mendarat di depan semua orang, berubah menjadi harimau emas. Melihat ini, semua orang sangat gembira pada awalnya, tapi segera, senyum itu kaku. Elong ini akhirnya ada di sini. Mengapa? Karena, yang duduk di punggung Elong adalah seorang pria muda dengan ekspresi acuh tak acuh, dan pria ini masih manusia. Klan iblis bisa menjadi tunggangan klan iblis yang lebih mulia dari diri mereka sendiri, tetapi mereka lebih baik mati daripada ditunggangi manusia. Ini benar-benar memalukan bagi ras iblis. Tapi sekarang, Elong membiarkan manusia duduk di punggungnya. Dan terlihat sangat bahagia. Ini memalukan bagi Sekte Sembilan Iblis Suci mereka, dan bahkan bagi seluruh ras iblis. Bahkan Rusan penatua Sekte yang selalu tenang menatap Elong dengan ekspresi yang sangat jelek. Jika bukan karena identitas anak ini,
dia akan menembak Elong dan melukainya dengan serius. Yuma adalah yang termuda, dengan kepribadian yang paling impulsif. Segera, dia berteriak pada Elong dengan sangat marah, "Elong, ini yang kamu katakan masa depan klan iblis. Hehe, kamu benar-benar memberi wajah pemimpin klan iblis kami. Percayakan masa depan klan kita kepada manusia. Apakah Anda akan senang jika semua klan iblis kami menjadi manusia seperti Anda? Selain itu, Anda masih manusia dengan kekuatan sampah seperti itu. Elong, saya Yuma berbeda darimu, dia belum begitu rendah." Elong mendengar kata-kata itu, matanya langsung menjadi dingin, dia meraung, dan dia akan bergegas menuju Yuma tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yuma dapat mengatakan apapun yang dia inginkan, jangan melihat Elong, tetapi yang paling dia perhatikan adalah cinta dari klan yang sama, dan dia selalu memiliki temperamen yang baik ketika berhadapan dengan klan iblis. Tapi, Yuma mengejek Alexis, dia menghina. Ini benar-benar tidak dapat diterima oleh Elong. Melihat bahwa Elong penuh dengan energi iblis dan bergegas ke arahnya dengan seluruh kekuatannya, Yuma juga sedikit terpana. Dia tidak menyangka bahwa Elong akan benar-benar menyerangnya sebagai manusia. Segera, Yuma juga sangat marah, dan tubuhnya meledak dengan guntur, dan cahaya biru melintas ke tubuhnya, juga terbang ke arah Elong, melonjak. Naga dan harimau ini, antek-anteknya flamboyan, kekuatan iblis melonjak, dan perlu berjuang keras. Tetapi pada saat ini, sesosok berhenti di antara Yuma dan Elong. Mata Alexis berkedip dan seluruh tubuhnya berdenyut dengan energi spiritual, dan kekuatan yang tak tertandingi melonjak di tubuhnya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan menekannya ke arah Elong dan Yuma. Ketika Rusan dan yang lainnya melihat ini, mereka tersenyum dingin, anak manusia ini terlalu percaya diri, kan? Elong dan Yuma, bagaimanapun, masih saudara dari sekte yang sama. Meskipun mereka berdua marah, mereka tidak benar-benar bermaksud bertarung untuk hidup dan mati. Kedua belah pihak hanya menggunakan kekuatan fisik mereka dalam serangan ini. Tapi, meski begitu, itu sama sekali bukan manusia kecil, siapa yang bisa menghentikannya? Atau memblokir dua monster besar sekaligus? Apalagi jika mereka tidak salah, anak dari ras manusia ini hanya menggunakan kekuatan daging. Itu bahkan lebih lucu. Tetapi pada saat Alexis bergerak, energi iblis yang kuat tiba-tiba meletus di tubuhnya. Yuma dan Elong yang merasakan beban energi iblis ini terlebih dahulu. Keduanya tampak terkejut, kemarahan di mata mereka dengan cepat menghilang, dan otot-otot di seluruh tubuh mereka menjadi sedikit kaku. Itu adalah penekanan darah. Yuma memandang Alexis dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Dia adalah monster dengan jejak darah naga leluhur, tapi dia sebenarnya ditekan oleh anak aneh ini dengan nafas darah. Rusan, Darren dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bagaimana anak di alam dewa ini bisa memiliki energi iblis yang begitu kuat dan murni? Bahkan para tetua dari Sekte Sembilan Iblis Suci, keberadaan yang kuat ini dengan napas yang menakutkan, samar-samar melahirkan hati yang menyerah kepada Alexis. Kali ini, ekspresi semua orang pada Alexis berubah total. Bab 3649 Tunduk. Semakin kuat kekuatan Alexis, semakin dia bisa mengerahkan kekuatan darah iblis, dan tubuh iblis hari ini jauh lebih kuat daripada ketika dia di kerajaan surgawi. Ekspresi Rusan membeku, dan pada saat Alexis memancarkan energi iblis, otaknya mulai bekerja dengan cepat. Terkait dengan tindakan Elong sebelumnya, fakta mengerikan secara bertahap muncul di hati Rusan. Mungkinkah pemuda di depannya berasal dari tempat suci itu? Rusan, tetua dari Sekte Sembilan Iblis Suci, benar-benar memikirkannya sama dengan Elong. Segera, ekspresi kecemasan muncul di wajahnya, dan dia akan menghentikan beberapa orang dari pertempuran. Jika orang ini benar-benar putra suci dari iblis yang mendalam, jika ada kerusakan, seluruh sekte tidak mampu menanggungnya. Tapi sudah terlambat. Pada saat ini, cakar naga Yuma dan cakar harimau Elong bertabrakan dengan telapak tangan Alexis. Kulit Rusan tiba-tiba menjadi pucat. Tetapi, pada saat berikutnya, pemandangan luar biasa muncul di depan semua orang. Diblokir.
Alexis memblokir pukulan mengerikan Yuma dan Elong pada saat yang sama. Bahkan, itu bukan hanya memblokirnya. Di bawah telapak tangan Alexis, dua tubuh monster besar terbang dalam sekejap, menghancurkan pohon yang tak terhitung jumlahnya, dan nyaris menghentikan tubuh mereka. Untuk sementara, seluruh hutan menjadi sunyi. Semua orang memandang Alexis tercengang, dan otak mereka tidak akan bekerja. Apa artinya memblokir pukulan Yuma dan Elong pada saat yang sama dengan kekuatan daging? Itu berarti kekuatan murni Alexis lebih kuat dari gabungan dua monster jenius ini. Kali ini, mata Rusan cerah, dan dia sepenuhnya mengkonfirmasi identitas putra misterius dari Alexis. Mengapa? Jika bukan karena putra suci iblis, yang memiliki kekuatan darah yang luar biasa, klan iblis mana yang dapat memiliki kekuatan fisik yang menantang langit di alam dewa? Apakah garis keturunan klan iblis itu kuat sering dapat dilihat dari kekuatan tubuhnya? Apalagi Alexis sepertinya baru berusia 20-an. Sulit dipercaya, dan hanya garis keturunan putra suci iblis yang hampir tidak bisa menjelaskan asal-usul kekuatan Alexis. Hal lain adalah bahwa dalam pandangan Rusan, Alexis harus menjadi hibrida dari ras iblis dan ras manusia, sehingga auranya sangat mirip dengan manusia. Sebagian besar klan iblis tidak mau mencampur darah dengan manusia, karena di mata klan iblis yang memperhatikan warisan garis keturunan, manusia adalah garis keturunan yang sangat rendah. Mencampur darah dengan manusia sering membuat darah klan iblis menjadi bercampur dan mengurangi kekuatan garis keturunan. Tapi, bercampur dengan manusia masih bisa memiliki bakat yang menakutkan. Itu juga membuktikan dari samping betapa mengerikannya garis keturunan iblis Alexis. Beberapa monster jenius lainnya pada dasarnya memiliki ide yang sama dengan Rusan. Elong jatuh pusing untuk sementara waktu, tetapi dia segera bangkit, berubah menjadi sosok manusia, dan setengah berlutut di depan Alexis dan berkata, bawahan ini menembak tanpa izin, dan saya meminta putra suci untuk menghukum saya. Namun, Elong berkata begitu, tetapi dia bisa menghadapi di atas adalah tampilan yang sangat bersemangat. Ada dua alasan untuk kegembiraan. 1. Alexis merendahkan untuk mengambil tindakan secara pribadi untuk menghentikan pertarungannya dengan Yuma. Putra suci iblis biasa tidak akan pernah melakukan ini. Seolah-olah Kaisar melihat dua warga sipil berkelahi, apakah dia secara pribadi akan membujuk mereka untuk bertarung? Kedua, itu karena kekuatan Alexis. Elong selalu percaya bahwa putra suci iblis sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga, dia belum pernah melihat Alexis melakukan tembakan nyata, jadi dia tidak yakin. Sekarang, melihat Alexis menunjukkan kekuatannya dan mengkonfirmasi pikirannya, dia secara alami sangat bersemangat. Elong tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi bangga, melirik Rusan dan yang lainnya yang tiba-tiba tampak sedikit terkendali saat ini, dan tersenyum diam-diam, kamu biasanya memanggilku bodoh. Hei, aku sangat pintar, kalau tidak, bagaimana bisakah aku melihat identitas putra suci sekilas? Mulai sekarang, apakah kamu akan menatapku dengan kekaguman? Alexis sedikit terkejut dengan kekuatannya sendiri, lagi pula, masih ada beberapa kesenjangan antara dia dan Yuma, tetapi memikirkan garis keturunan iblisnya sendiri, dia memiliki banyak pengaruh pada klan iblis. Ditekan, dilepaskan. Dia berkata dengan ringan, bangun, Elong, kamu terlalu impulsif, itu bukan hal yang baik untukmu, pikirkan hal yang lebih banyak sebelum kamu mengambil tindakan di masa depan. Kepada teman-teman, Alexis selalu berterus terang, selama itu untuk teman jika itu membantu, dia tidak akan menyembunyikannya ketika dia memikirkannya. Dia tidak mengajari Elong pelajaran, itu hanya saran di antara teman-teman. Tetapi bagi Elong, itu seperti dekrit kekaisaran. Kegembiraan di wajahnya menghilang seketika, dan hanya ketakutan yang tersisa di matanya. Tuan muda, apakah ini terlalu sembrono untuk menghina diri sendiri? Untuk sementara waktu, Elong mengingat masa lalu, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia memang sangat ceroboh. Ini seperti melakukan sesuatu tanpa melalui otak, tanpa berpikir. Apakah seseorang seperti saya memenuhi syarat untuk membantu putra suci dan naik tahta kaisar suci? Elong, yang selalu tak kenal takut,
tiba-tiba sedikit gemetar, dia takut Alexis tidak memiliki tempat untuknya di sisinya. Long mengangkat kepalanya dengan tergesa-gesa, dan berkata kepada Alexis dengan sangat tulus, "Tuan, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya, Long, bersumpah demi Tuhan bahwa saya tidak akan pernah bertindak sembarangan di masa depan. Tuan, jangan usir aku." Alexis tersenyum kecut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oke, bangun." Setelah Long bangun, Alexis memandang Rusan dan berkata, "Alexis, alam misterius bulan ini sangat penting bagiku, aku harap para senior mengizinkannya masuk." Rusan mendengar kata-kata itu, benar-benar tersanjung, dan buru-buru berkata, "Di mana?" Karena Long memiliki tempat untuk Tuan Muda Yul, dia secara alami dapat memasuki dunia misterius bulan ini. Pada saat yang sama, Rusan juga sangat meningkatkan kasih sayangnya kepada Alexis. Awalnya, selama Alexis menunjukkan identitasnya, bagaimana mungkin mereka tidak berani membiarkan Alexis memasuki dunia misterius bulan ini? Tapi, Alexis tidak hanya tidak melakukan ini, tetapi juga memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Kultivator seperti Rusan, yang telah berada di puncak untuk waktu yang lama, paling banyak memakan set ini. Untuk sementara waktu, dia benar-benar melahirkan semacam kesetiaan seperti Long. Rusan diam-diam berkata kepada Darren dan yang lainnya, "Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang identitas Tuan Muda Yul ini, kan? Kalian telah memasuki alam misterius bulan kali ini, peluang macam apa yang tidak penting, yang paling penting adalah untuk memastikan keselamatan Tuan Muda Yul, apakah kalian mendengarku?" Semua orang mengangguk dan mengangguk. Pada saat ini, Yuma juga memulihkan bentuk manusianya dan perlahan berjalan mundur dari kejauhan. Long menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Yuma, kamu baru saja menyinggung Tuan Muda Yul, sekarang, minta maaf padaku. Kalau tidak, mulai sekarang hubungan teman ini tidak ada hubungannya lagi. Putra suci tidak bisa dipermalukan." Pada titik ini, Long tidak akan pernah menyerah, meskipun Yuma adalah teman yang tumbuh bersamanya. Mendengar ini, Rusan saling melirik, sedikit mengernyit, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dalam hal kualifikasi, Yuma adalah yang terbaik di antara para jenius monster ini, tetapi pada saat yang sama, dia juga yang paling bangga di antara mereka. Dalam kehidupan ini, Yuma tidak pernah meminta maaf kepada siapapun, apalagi menundukkan kepalanya. Bab 3650 Sekte Yin dan Yang. Alexis, meskipun tampaknya dia termasuk putra suci yang murah hati, jika Yuma meminta maaf, mungkin saja untuk melepaskan masa lalu, tetapi jika dia tidak meminta maaf, sifatnya akan benar-benar berbeda. Tidak ada putra suci yang bisa dihina sesuka hati. Dalam ras iblis, hanya ada satu tujuan untuk menghina anak suci, yaitu kematian. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup, karena takut Yuma akan melakukan sesuatu yang bodoh ketika dia masih muda. Tapi, setelah hening sejenak, jenius iblis yang bangga ini, Yuma, berlutut langsung ke Alexis di bawah perhatian semua orang. Yuma mengatupkan giginya, seolah-olah dia telah mengalami penghinaan besar yang tak tertandingi, berlutut ini lebih tidak nyaman daripada kematian. Namun, tidak ada keengganan atau kebencian di wajahnya. Dia tahu bahwa berlutut ini adalah apa yang pantas dia dapatkan. Ini bukan karena identitas Alexis, tetapi karena dia tahu betul bahwa jika Alexis ingin membunuhnya, dia sudah mati sekarang. Garis keturunan lebih menakutkan daripada penghalang kekuatan. Hanya dalam beberapa saat, dia bahkan merasa bahwa kultivasinya telah jatuh 5 lapis surga di depan Alexis. Saya menyinggung Tuan, tetapi Alexis tidak hanya tidak membunuhnya, tetapi juga menghentikannya berkelahi dengan teman-temannya. Yuma, dia belum pernah melayani siapapun dalam hidupnya, tapi kali ini dia melakukannya. Alexis adalah satu-satunya orang yang pernah dia patuhi, jadi berlutut ini, tidak peduli seberapa terhinanya, dia harus berlutut. Kalau tidak, dia, Yuma, tidak layak menjadi iblis. Yuma membuka mulutnya, seolah-olah dia ingin meminta maaf, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tidak bisa keluar, dia berjuang untuk mengangkat lidahnya, tetapi pada saat ini sepertinya sebuah gunung besar menekan lidahnya.
Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda masih tidak bisa bergerak. Long juga sedikit terkejut dengan berlutut ini, melihat bahwa Yuma tampaknya ragu-ragu untuk berbicara. Dia menjadi cemas dan berteriak, "Yuma, apa yang masih kamu lakukan? Cepat minta maaf." Dia mengatakan ini demi kebaikan Yuma. Putra Suci sangat marah, apalagi Yuma. Itu hanya masalah kata-kata untuk membiarkan seluruh 9 sekte setan iblis menghilang dari wilayah jiwa bulan. Tetapi pada saat ini, Alexis mengulurkan tangannya, berhenti di depan Long, dan menghentikannya. Ketika semua orang melihat ini, detak jantung mereka meningkat seketika, dan mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Alexis dengan Yuma. Alexis menatap Yuma sejenak, dan berkata dengan ringan, "Masa lalu, lupakan saja. Tetapi, Anda harus ingat, ini adalah yang pertama dan terakhir, jangan menganggap toleransi saya sebagai pengecut." Tapi dia tahu bahwa meskipun Long marah pada Yuma dan bahkan mulai melakukannya, jika Yuma meninggal, dia pasti akan sedih. Kalau tidak, di bawah kemarahan Long, bagaimana mungkin dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk bergerak? Oleh karena itu, Alexis memberi Yuma kesempatan, tetapi hanya sekali. Selain itu, dia tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat dikatakan seorang pria, dan dia mungkin tidak dapat mengatakannya bahkan ketika dia meninggal, karena Yuma berlutut, itu sudah cukup. Mendengar ini, Yuma sangat berterima kasih. Terkadang, memberi wajah seorang pria lebih penting daripada menyelamatkan hidup mereka. Dia berdiri perlahan, menundukkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia telah bersumpah dalam hatinya bahwa kebaikan Alexis, bahkan jika itu adalah hidupnya sendiri, harus dilunasi. Rusan tersenyum, sangat puas dengan hasilnya, dan semakin mengagumi Alexis ini di dalam hatinya. Dari sudut pandang Rusan, hal terpenting bagi Putra Suci adalah mengetahui jalan Kaisar. Bagaimanapun, itu sama sekali tidak cukup bagi satu orang untuk dapat naik tahta Kaisar Suci di masa depan, yang dibutuhkan Alexis adalah dukungan. Dukungan dari monster yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, apakah itu akan di bawah kendali sangat penting? Dan apa yang telah dilakukan Alexis dalam hal ini dapat dikatakan sebagai puncak. Pertama kali saya melihat Yuma, saya melihat melalui temperamen aneh Yuma sekilas. Dia juga menangani Yuma dengan tepat, tidak hanya tidak merusak, tetapi juga sepenuhnya meyakinkan Yuma. Bahkan jika dia telah berada di posisi tetua Sekte 9 Iblis Suci selama 10.000 tahun, dia tidak bisa melakukan lebih baik daripada Alexis ketika dia bertanya pada dirinya sendiri. Jika Alexis tahu apa yang dipikirkan Rusan, dia pasti tidak akan bisa menahan tawa. Dia sebenarnya hanya bertindak keluar dari pikirannya, dan dia tidak terlalu memikirkannya sama sekali. Pada saat ini, Rusan berkata, "Oke, sekarang harus bergegas. Saya akan pergi ke tempat di mana larangan itu berada." Setelah itu, dia melepaskan perahu terbang besar. Begitu tubuhnya bergerak, dia mendarat di kapal terbang, dan di seluruh tubuhnya, cahaya kaki meluap. Saat berikutnya, itu langsung lolos ke kehampaan, dan terus berkedip dan maju di angkasa. Setiap kilatan menjangkau jarak puluhan ribu mil. Di tengah hutan lebat yang dikelilingi kabut peri, ada danau biru setinggi cermin, dan di sekitar danau, ada 5 gelombang orang berkumpul. Di antara 5 gelombang orang, kebanyakan dari mereka terlihat sangat muda, semuanya tampak bangga dan luar biasa. Orang-orang ini adalah murid jenius dari 6 sekte kuno. Pada saat ini, seorang setengah baya dengan kulit putih dan wajah bulat tiba-tiba mendengus dingin, monster-monster itu, apakah mereka masih akan datang? Apakah ini meminta saya untuk menunggu antrian yang sangat besar di sini? Nama orang ini adalah Darmuji, dari sekte spiritual Yin dan Yang, salah satu dari 6 sekte kuno. Apa yang terbaik dari sekte ini, selain cara Yin dan Yang, adalah seni memanen dan memelihara. Dan Darmuji adalah kepala sekte spiritual Yin dan Yang. Di belakang Darmuji, berdiri 3 pria dan 2 wanita. Kelima orang ini sangat tampan, dan mereka memancarkan pesona yang aneh. Baik pria maupun wanita tampaknya tertarik pada mereka. Tidak jauh di sebelah kiri Darmuji, seorang lelaki tua dengan wajah kurus dan juga mengenakan jubah melirik Darmuji, tetapi tidak berbicara, tetapi ada kilatan jijik di matanya. Orang tua ini adalah kepala dari 7 sekte spiritual mendalam.
Namanya Hogan. Auranya misterius dan menakutkan, dan kultivasinya tidak terduga. 7 Sekte spiritual mendalam mewarisi latihan sekte spiritual yang otentik, jadi di mata Hogan, seorang kultivator seperti Darmuji yang mengolah seni memanen dan mengisi ulang bahkan lebih menjijikkan baginya daripada klan iblis. Mendengar ini saat ini, dia tidak bisa tidak berkata, "Hehe, Anda sepertinya baru saja tiba, kan? Menurut apa yang kamu katakan, penampilanmu sepertinya tidak buruk. Pak Tua, apa maksudmu klan iblis? Apakah kamu diam-diam berkolusi dengan klan iblis? Ternyata kamu mengakuinya, dan kamu tidak lebih baik dari sekte spiritual Yin dan Yang kami. Kemana kamu pergi?" Ini, ekspresi marah langsung muncul di wajahnya, dan energi spiritual yang melonjak di seluruh tubuhnya meledak samar. Dia menatap Darmuji dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan?" Darmuji tersenyum dingin berkata, "Apa? Jika kamu ingin melakukan sesuatu, apa aku masih takut padamu?" Setelah itu, di belakangnya, Yin dan Yang dan dua kekuatan melonjak, berubah menjadi bayangan ikan Yin dan ikan. Dua kultivator di antara 6 sekte kuno sebenarnya hampir menyerang, dan mereka akan segera memulai. Bab 3651 Gerbang Bulan. Seorang parubaya berjubah hitam mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Dua dermawan, harap bersabar. Saya di sini bukan untuk bertarung." Suara itu jatuh, cahaya dewa berwarna-warni keluar dari telapak tangannya, menutupi semua orang. Ditutupi oleh cahaya dewa ini, bahkan Darmuji dan Hogan merasakan kemarahan mereka mereda dan suasana hati mereka berangsur-angsur menjadi tenang. Mereka berdua menatap biksu parubaya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Metode biksu ini sangat aneh. Orang ini adalah kepala biara sekte Dewa Zizai, dan namanya adalah Jonas. Meskipun kultivasinya mirip dengan keduanya, kekuatannya tampaknya sedikit lebih tinggi dari alam. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah, dan mereka melihat ke langit, hanya untuk melihat sebuah kapal terbang tiba-tiba berlayar keluar dari kehampaan dan mendarat di atas danau. Seorang pria dengan rambut pirang dan mata emas, memimpin beberapa pria muda, jatuh dari udara. Itu adalah Alexis, Rusan, dan lainnya. Rusan mengepalkan tinjunya ke kerumunan dan berkata, "Semuanya, maaf ada sesuatu di jalan, tolong maafkan saya atas keterlambatan kami." Kepala 6 sekte kuno semuanya tersenyum dan mengangguk pada Rusan, dan bahkan sebuah suara dari Darmuji mendengus dingin. Tapi tidak ada lagi sarkasme. Klan iblis, terutama klan iblis dengan garis keturunan yang kuat, secara umum, kekuatan mereka lebih kuat daripada klan manusia dengan peringkat yang sama, dan kepribadian mereka sangat panas, jadi Darmuji tidak akan cukup bodoh untuk benar-benar memprovokasi Rusan secara pribadi. Jonas berkata, "Oke, karena semua orang telah tiba, mari kita berlatih pernapasan dulu, tunggu saatnya tiba, dan mari kita bertindak bersama." Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka duduk bersila dan memejamkan mata untuk berlatih. Alexis melihat ke danau, matanya berkedip. Pada saat ini, itu jelas siang hari, tetapi bulan darah merah tampaknya tercermin di danau. Bulan darah ini persis sama dengan penglihatan bulan darah dari tebasan bulan darah. Itu pasti ditinggalkan oleh senior Renzio. Dalam sekejap mata, malam telah tiba, dan di langit, bulan yang cerah menggantung tinggi. Pada saat ini, tampaknya ada semacam kekuatan misterius di langit dan bumi, yang telah menghasilkan perubahan halus. Orang-orang yang awalnya memejamkan mata dan mengistirahatkan mata mereka membuka mata dan menatap bulan di udara. Mereka melihat bayangan hitam muncul dari tepi bulan, perlahan-lahan menggigit roda bulan yang cerah. Gerhana bulan telah dimulai. Dan di danau, bulan yang dipantulkan secara bertahap ditelan oleh kegelapan. Alexis tiba-tiba merasa ada gelombang aneh energi spiritual di danau. Kepala 6 sekte kuno, pada saat ini, semua menatap bulan di danau dengan ekspresi yang sangat terfokus, dan segera, sinar cahaya terakhir di atas roda bulan juga jatuh ke dalam kegelapan. Rusan berteriak keras, "Sekarang, ambil tindakan." Saat berikutnya, 6 kultivator puncak ini meledak dengan energi spiritual tanpa pamrih. Untuk sementara waktu, seluruh dunia tampaknya terguncang olehnya.
Di depan 6 orang, token kuno muncul pada saat yang sama. Di bawah perfusi energi spiritual yang tak terbatas, token asli yang lusuh dan berbintik-bintik tiba-tiba meledak menjadi cahaya spiritual yang kuat, berubah menjadi 6 pelangi emas, menuju pusat danau. Di mana bayangan bulan awalnya, dibombardir. Ada ledakan keras yang menghancurkan bumi, dan permukaan danau yang semula tenang dengan keras berubah menjadi pusaran air. Di pusaran air, cahaya bulan naik ke langit, seolah-olah ingin menahan 6 cahaya emas. Tetapi, pada saat ini, gerhana bulan telah muncul, dan kekuatan yin di langit dan bumi hampir menghilang, dan cahaya bulan akhirnya mengeluarkan rengekan dan menghilang di bawah pengaruh cahaya keemasan. Di pusaran, ada bayangan gerbang, dan gerbang perlahan terbuka di bawah pengaruh cahaya keemasan. Saat pintu terbuka, badai luar angkasa yang menakutkan meraung. Baiho, Master Sekte-Sekte Pedang Spiritual, berkata dengan sungguh-sungguh, gerbang bulan telah terbuka, biarkan aku memasuki gerbang. 6 jenius, melihat badai ruang angkasa yang tampaknya mampu melahap semua hal, merasa tidak nyaman di hati mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak memiliki keyakinan bahwa mereka dapat melewati badai ini. Meskipun itu, pemimpinnya adalah seorang wanita temperamennya sangat kuat. Melihat semua orang berdiri diam, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan marah, "Apa yang kamu takutkan? Bola warna-warni yang diberikan kepadamu itu dirancang untuk menahan badai luar angkasa. Jika ini masalahnya, Anda tidak akan bisa bertahan. Lebih baik mati saja." Alexis mendengar kata-kata itu, matanya menyipit, dan dia berkata kepada Elong dan yang lainnya, "Ayo pergi." Segera, dia pindah langsung ke badai luar angkasa. Melihat ini, Elong dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka, dan buru-buru berteriak, "Tuan muda, tunggu." Dia mengikuti Alexis. Pada saat yang sama, mata yang mereka lihat pada Alexis menjadi semakin mengagumkan. Alexis adalah putra bangsawan, tetapi dia dapat memimpin dengan memberi contoh dan memimpin pertempuran. Apakah itu keberanian, kekuatan, akal, imperialisme, semua aspek adalah yang tertinggi. Mereka bahkan merasa bahwa jika jenius iblis seperti itu tidak menjadi kaisar suci, itu akan menjadi kemalangan bagi seluruh klan iblis. Untuk sementara waktu, orang-orang dari Sekte 9 Iblis Suci memperkuat tekad mereka untuk mengikuti Alexis. Bahkan Daren dan Maheswari pun sama. Sebenarnya, Alexis hanya ingin memasuki alam misteri bulan sesegera mungkin karena masalah alam misteri bulan dan senior Renzio terlalu penting untuk mengambil kesempatan. Selain itu, dengan vitalitas Alexis, bahkan jika dia tidak memiliki bola pelindung tubuh, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melewati gerbang bulan bahkan jika dia melawan badai luar angkasa ini, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Pada saat ini, seluruh tubuh Alexis terbungkus dalam sekelompok cahaya warna-warni 7 warna, menahan badai ruang angkasa dan memasuki gerbang bulan. Itu dijaga oleh cahaya warna-warni, dan Alexis tidak bisa menahan sedikit pun mengerutkan kening. Di tubuhnya, dia masih dikelilingi oleh angin. Pedang itu menggores luka kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dengan fisik Alexis yang sangat kuat, cedera ini tentu saja bukan apa-apa, tetapi itu cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya badai luar angkasa ini. Segera, Alexis dan sekelompok iblis menghilang di balik gerbang bulan. Seorang pemuda dari sekte spiritual Yin dan yang melihat ini, ekspresinya benar-benar santai, dan dia mencibir, "Apakah kamu melihatnya?" Baru saja, anak laki-laki di alam dewa memasuki gerbang bulan dengan sangat mudah. Tampaknya penjaga bola tubuh ini benar-benar luar biasa, jika dia bisa memasukinya, apalagi aku. Nama pemuda ini adalah Jeremy, dia berusia kurang dari 1000 tahun, dan dia juga seorang jenius dalam sekte, jadi dia secara alami sangat bangga. Dalam pandangan Jeremy, apakah dia masih bisa kalah dengan sampah di alam dewa? Ketika banyak orang mendengar ini, mereka semua memiliki ekspresi main-main di wajah mereka. Anak laki-laki di alam dewa tidak tahu bagaimana dia bisa masuk, tetapi dia bisa mengikuti sekte 9 iblis suci dan mendapatkan tempat untuk masuk alam misterius bulan. Mereka bahkan curiga bahwa Alexis adalah anak haram dari Rusan. Awalnya, ketakutan akan badai luar angkasa telah hilang dalam sekejap. Di mata Darmuji,
Ada juga kilatan keraguan. Badai luar angkasa di gerbang bulan kuat dan lemah. Mungkinkah keberuntungan mereka begitu baik kali ini sehingga mereka menghadapi badai yang sangat lemah? Dan kepala 6 sekte kuno lainnya mengerutkan kening. Mereka tahu di dalam hati mereka bahwa gerbang bulan tidak mudah ditembus.